Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan mereview lagi ya teman-teman, terkait dengan dinamika yang terjadi pada Kordao teman-teman ya. Di lain sisi hari ini harga Kordao yang masih terkoreksi dari $3 kemarin, sekarang datanya 2,98 ya. Jadi karena juga harga Bitcoin itu ya luar biasa lagi terkoreksi teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan updatean video baru ya teman-teman, informasi baru dan juga informasi yang sangat legit dari channel ini teman-teman. Dan sekarang saya langsung lanjutkan saja terkait dengan informasi yang ada di sini ya, di Satoshi Mining ini. Tapi sebelum itu ada sedikit informasi yang ada iklannya, yaitu airdrop juga teman-teman. Simak baik-baik ya. Jadi iklannya adalah ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mau mendapatkan ini, saya lihat bagus sekali ya, dari project yang dibangun, ekosistem yang dibangun. Saat ini saya baru mendapatkan 70 GIP KIP MX. Di sini teman-teman klik aja mining, nanti akan mining, dan di sini ada 24 jam sekali teman-teman harus tombol mining ya. Setelah itu kelebihan dari platform ini, teman-teman bisa melakukan speed ya, ini ya. Jadi speed ini untuk mempercepat mining ya, dan ini tidak lamanya tidak 24 jam teman-teman, hanya 1 jam ya. Kita harus tekan lagi ya. Jadi teman-teman silakan saja ngegas ya. Nanti terkait dengan link download nanti saya siapkan di link deskripsi jika teman-teman berminat ya. Kalau nggak berminat juga nggak apa-apa, tapi saya lihat nanti, kita coba lihat nanti ke depan seperti apa teman-teman. Saya sudah pernah mereview lebih lengkap ya, teman-teman bisa cek sendiri terkait dengan GMX itu sendiri. Di sini dikatakan mereka membuat blockchain sendiri teman-teman, blockchain faktor blockchain MX ya. Nantinya ini akan ketika dirilis, ketika sebuah ekosistem sudah siap teman-teman ya. Untuk itu sebelum dirilis terkait dengan bisa di withdraw atau bisa di swipe atau bisa di trading ya, silakan ya, untuk bisa kita nikmati dulu proses miningnya. Saya pikir itu teman-teman, informasi sedikit dari KIP MX. Yang berikut ya, jadi sebagai informasi dulu pembuka pada data scan Kordao teman-teman ya. Hari ini ya, harga daripada Kordao itu 2,98 teman-teman ya, ini ya. Jadi 2,98 US dollar. Yang berikut market cap-nya ada 171 juta US dollar ya. Market cap ini mengalami kenaikan kalau saya lihat dari berbagai macam ya, sebelumnya hanya 141, 150 ya. Jadi kalau ini bisa naik ya luar biasa teman-teman. Circulating supply-nya 57 juta teman-teman ya. Jadi saya lihat makin meningkat dengan meningkatnya jumlah orang-orang yang sudah melakukan delegate ya, seperti itu. Di lain sisi, sebagai informasi saya coba buka di top account ya. Di sini masih terjadi seperti biasa teman-teman, yang menjadi wallet top accountnya itu masih 39,82% yang belum diapa-apakan teman-teman ya. Istilahnya itu masih disimpan dalam wallet, belum masuk di creating wallet ya. Nanti ketika akan dieksekusi ya butuh waktu bertahun-tahun juga ya. Kalau dicairkan hari ini semua akan jatuh harga daripada si Kordao. Teman-teman ini ya. Jadi yang bertugas untuk memberikan klaim teman-teman itu ini walletnya 0x11 ya. Saya scroll garis ke bawah sekarang teman-teman. Ini jumlahnya tinggal 103 juta ya. Sebelumnya itu adalah 133 juta ya. Jadi jumlah awal itu 133 juta, terus ditransfer sana sini ya. Sekarang berarti sekitar 30 juta sudah beredar secara gratis ya. Selanjutnya ya yang lain ya, ada teman-teman melakukan delegate yang dibagikan lewat validator dan juga yang lain ya. Mungkin di exchange sebagai likuiditas dan sebagainya.
Saya pikir itu informasi terkini dari data statistik yang ada, dan saya langsung saja untuk membahas validator ya teman-teman. Validator ini makin membingungkan aja ya. Jadi bagi kita sebagai holder, misalkan melakukan delegator, apalagi delegator kita yang sudah diandalkan dengan berbagai macam pertimbangan, tapi ternyata validatornya nanti jadi tidak aktif lagi, ya itu yang jadi bingung. Oke, mungkin ada sedikit penjelasan dari saya sebagai informasi tambahan buat teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah lebih jago ya di skip aja teman-teman. Ya, jadi saya sekarang sudah masuk dalam validator teman-teman ya. Jadi validator ini ternyata berubah-ubah setiap waktu berubah dari kenapa sampai berubah ya, karena penilaian dari pihak pengembang ya. Mereka itu kan selalu ada standarnya adalah bagaimana nilai hibridnya itu bisa tinggi ya, yaitu ya kalau sekarang mungkin 4,76% ya teman-teman. Di lain sisi kita nggak tahu ya, sekali lagi kita kan nggak tahu nanti yang bersifat inaktif itu seperti apa. Untuk saat ini yang bersifat inaktif itu adalah DAO Validator 15 dan DAO Validator 9. Dan di sini juga banyak yang pertanyaan, Bang, saya itu sebenarnya masuk DAO Validator 9 tapi ternyata statusnya inaktif. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Di lain sisi, kemarin sebenarnya yang tidak aktif itu adalah Wolf at Lab. Nah, ini yang tidak aktif teman-teman ya. Tapi ternyata sekarang sudah aktif lagi. Ya, itu kenapa? Karena memang ya, kalau kita lihat di sini reward rate-nya itu sebenarnya bukan 175% teman-teman. Ini lagi bukan 333% ya. Sebenarnya rewardnya mereka dulu ya sebelumnya itu ya sekitar 100% atau 99%. Ketika di nonaktifkan, maka rewardnya itu jadi naik ya, dinaikkan oleh mereka dengan asumsi bahwa mereka itu tidak dalam berada validator yang aktif ya. Terus cara mengantisipasi mungkin sebagian sudah tahu ya teman-teman ya, masuk dalam validator tidak aktif ya. Caranya teman-teman masuk di My Staking yang berikut, teman-teman bisa scroll ke bawah. Di situ kan ada tombol undelegate atau transfer ya, teman-teman silahkan saja apakah pilih undelegate ya, nanti teman-teman ya, tapi sebelum itu ya diklaim dulu, atau teman-teman pilih transfer koin ya. Di situ teman-teman bisa pilih juga terkait dengan validator yang mana yang menurut teman-teman lebih profit ya. Jadi seperti itu saja, untuk tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang, semoga selalu bertambah, walaupun dari sistem validator itu sendiri masih berubah-ubah dan bisa ditambah dan bisa dikurang, tapi tetap jumlahnya 21 teman-teman ya. Jadi jumlah mereka itu 21 dan ada 2 yang bersifat tidak aktif. Ini artinya apa? Dari 21 yang aktif itu tidak bisa menjadi garansi, jaminan bahwa dalam seminggu 2 minggu ke depan mereka akan aktif. Jadi seperti itu. Kinerjanya bagaimana? Nah, kalau saya lihat ya, dari sejarah yang sudah saya amati di teman-teman ya, yang pertama bahwa komisi mereka itu semakin diturunkan. Jadi komisi dari validator itu makin turun. Dulu ada yang 10% ya, bahkan yang ada lebih. Yang berikut reward untuk delegator dulu ya lebih dari 100% ya. Ada yang 105, ada yang 110%. Nah, ternyata dengan permainan mereka ya, sekali lagi dengan sistem mereka yang memaksa bahwa validator itu harus menurunkan semua reward ataupun komisi mereka. Jadi diturunkan rewardnya, untuk delegator diturunkan, komisi untuk validator juga bisa diturunkan. Saya kasih contoh ini teman-teman ya. Ini Instone ini bisa jadi ya, itu asumsi saya pribadi, kalau teman-teman ya, komisi itu tertinggi ya, bisa jadi ya nanti ke depan bisa tidak aktif. Kalau kita lihat, coba lihat ini 5%, 5%. Jadi rata-rata 5%, tapi Instone itu sampai saat ini masih memasang komisinya 10%. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya teman-teman, kalau melakukan validator di sini jangan juga terlalu tinggi untuk menetapkan reward, itu bisa jadi ada peluang untuk tidak aktif ya. Terus bagaimana ya? Yang sedang-sedang saja teman-teman ya. Yang kedua,
penetapan komisi juga jangan terlalu, ini sudah 2%, 2%. Ini kalau saya lihat MLab ini pendatang baru ya. Jadi mereka ingin untuk biar aman dari pihak pengembang, artinya biar tidak di nonaktifkan, maka dia juga pasang komisinya hanya 2%. Untuk mereka, bayangkan sebenarnya 2% itu kecil sekali. Tapi mereka menganggap bahwa ini mungkin aman, tidak akan dinonaktifkan. Sementara reward juga kecil sekali ya. Ya, model seperti ini pasti akan disukai oleh pihak developer ya. Semuanya kecil, dari komisi untuk delegator kecil, komisi untuk si validator juga kecil ya. Kalau ini sudah agak besar, 5% dengan reward 74%, ini juga 5%, 75%. Nah, untuk DAO validator rata-rata memang mereka memasang komisi itu 5% ya. Dengan rate rewardnya itu adalah 77%. Ini rata-rata teman-teman ya. Tapi kalau saya amati dari validator eksternal ini yang memang lagi fluktuasinya naik turun. Seperti Imstone ini yang sudah memasang tertinggi komisinya 10%. Kita lihat ke depan, apakah masih aktif atau tidak. Ini kalau asumsi saya secara pribadi, kalau misalkan ada dari pihak eksternal lagi yang ingin masuk di sini ya untuk menjadi bagian validator, maka reward juga, Imstone juga bisa kena tendang teman-teman. Karena memang komisinya terlalu besar untuk mereka. Jadi itu sebenarnya sistem yang dibangun oleh sementara Everstack juga tidak terlalu mengambil komisi yang terlalu besar ya. Di sini hanya 7% dengan asumsi rewardnya hanya 78%. Jadi mereka ingin bermain aman untuk tidak dinonaktifkan dari pihak developer itu sendiri ya teman-teman ya. Saya pikir itu teman-teman, jangan berikan komentar ya terkait dengan apa yang saya jelaskan. Jika mungkin ada kekurangan ya, ada yang kurang jelas atau seperti apa ya, ini tujuannya bagaimana distribusi lewat stack itu sendiri lebih kecil rewardnya. Sebenarnya intinya seperti itu ya dari pihak pengembang, sehingga itu menjaga daripada kelangkaan yang ada di supply beredar, yang ada di core DAO itu sendiri, itu bisa menjaga nilai ataupun harga core DAO itu sendiri. Jika ini terlalu deras diberikan kepada validator ya, maka bisa berimbas kepada harga itu sendiri. Saya pikir itu ya teman-teman informasinya dari saya, dan semoga saja ini bisa menambah informasi buat kita semua. Salam profit dari staking core DAO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.